Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua sehat, lancar, baik ya seperti biasa ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi kali ini aku mau bahas lebih ke sharing atau curhat lah gitu ya teman-teman ya. Jadinya gini teman-teman, aku ini tuh tadi baru dapat kabar gitu ya dari dari kantor ya. Jadi aku baru pulang kantor gitu. Udah sampai rumah, jalanan juga sepi lah, enak lah. Jadi masih sore gitu ya, belum sempat malam gitu, belum sempat maghrib ya. Jadinya aku dapat info dari kantor kalau aku kena PHK teman-teman. Ya, jadinya memang di kantor aku itu ada pengurangan karyawan gitu loh. Jadi dia pengurangan karyawannya itu sampai 75% ya. Jadinya cuma sisa, intinya dari 100% dipotong 75%, jadi sisa 25%. Ini 25%-nya pun lebih ke orang-orang yang urusin keuangan ya, finance gitu ya. Jadi memang kantor aku ini mengalami kesulitan lah, kira-kira seperti itu gitu loh. Jadinya aku nggak tahu ya, orderan tetap ada gitu ya, tapi memang ada regulasi dan juga pajak segala macam yang membuat kantor aku ini susah gitu. Maksudnya tidak bisa bertahan lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman, aku cuma mau bilang ya, kita nggak tahu gitu ya, kayak maksudnya kondisi seseorang gitu ya, atau perjalanan hidup orang gitu ya, kayak misalnya mau langsung terjadi apa atau apa, itu benar-benar sangat cepat sekali teman-teman. Jadi buat aku hal-hal seperti ini itu sudah biasa gitu, maksudnya sudah pernah terjadi lah, kayak papa aku meninggal juga tiba-tiba aja begitu gitu, dalam beberapa jam meninggal. Jadi benar-benar udah cukup terbiasa lah gitu ya. Nah, ini mengenai yang info yang aku PHK ini juga tiba-tiba aja gitu teman-teman ya. Tapi memang ya, aku jujur ya teman-teman ya, itu 2 hari lalu ya aku ada bilang ya ke istri aku juga gitu ya. Aku ada bilang gitu, nggak tahu kayaknya ada perasaan nggak enak gitu. Itu waktu di rumah ya. Jadi waktu di rumah itu 2 hari yang lalu ya. Jadi hari ini berarti 2 hari yang lalu, atau 3 hari yang lalu, atau 2 hari yang lalu lah, nggak lama kok, sehari atau 2 hari lah gitu ya. Nah, itu aku ada bilang ke istri aku, jadi istri aku juga tahu kok gitu ya. Aku udah bilang, aduh kayaknya nggak enak, kayaknya ada rasa nggak enak gitu loh. Istri aku juga sempat tanya, emang kenapa, ada apa? Aku bilang nggak tahu, cuma kayaknya kayak ada rasa nggak enak gitu loh. Nah, jadinya ternyata nggak enaknya itu akhirnya adalah aku di PHK, kira-kira seperti itu ya. Jadi aku dulu juga pernah bahas aku pernah bilang juga ya teman-teman ya, ada kayak insting orang ya, lebih ke insting ya. Itu biasanya sih lebih ke keluarga inti sih teman-teman ya. Jadi seperti seorang ibu yang berinsting apa ke anaknya gitu ya, atau seorang anak berinsting apa ke orang tuanya, biasanya seperti itu. Tapi mungkin bisa juga seseorang berinsting terhadap dirinya sendiri, seperti yang aku alami ini gitu loh. Bahkan justru dulu yang waktu papa aku meninggal itu, aku nggak ada insting sama sekali sebagai anaknya gitu. Bener-bener tidak ada loh, bener-bener tidak ada. Itu aku masih jalan-jalan ya, masih main sama temen juga gitu loh. Jadi bener-bener tidak ada insting sama sekali gitu. Gitu teman-teman. Jadinya tapi ada sesuatu, mungkin aku udah pernah cerita atau belum, aku lupa ya. Tapi ntar lah, coba aku cek dulu. Kalau memang belum, nanti aku akan cerita ya. Jadi memang ada satu tanda ya di menjelang papa aku meninggal itu ya, ada satu tanda gitu ya teman-teman ya. Nggak tahu, aku lupa lah udah pernah cerita belum. Ntar aku cek dulu ya. Kalau memang belum, ntar aku akan cerita di video lain ya, biar nggak terlalu panjang ya videonya teman-teman ya. Ya intinya secara insting sebagai seorang anak itu aku tidak mengalami ya waktu papaku meninggal ya. Nah, tapi untuk insting yang sekarang ini, yang kemarin yang dua hari kayaknya atau 3 hari aku rasakan gak enak, itu ternyata menghasilkan aku di PHK dari kantor, kira-kira seperti itu. Nah, ya udah, nggak apa-apa gitu teman-teman. Aku cuma mau bilang ya, apapun di dunia ini bisa terjadi dengan cepat ya, kalau memang takdir atau Tuhan menghendaki gitu ya teman-teman ya. Plus minusnya begitu ya, mau langsung tiba-tiba misalnya dibantu atau ditakdirkan untuk menjadi orang sukses, itu juga bisa cepat begitu ya.
mau langsung jatuh atau apa, itu juga bisa cepat. Jadi aku cuma mau bilang ke teman-teman, intinya teman-teman mesti berusaha sebaik-baiknya gitu loh. Ya, karena orang yang bekerja dengan baik, berusaha yang baik, itu pun bisa mengalami hal yang tidak baik begitu. Jadi aku jujur, aku kerja itu bisa dibilang giat lah ya, kerjanya benar, giat, benar-benar sesuai SOP, maksudnya benar-benar inilah, bukan orang males lah, kira-kira seperti itu ya. Jadinya itu pun aku kena PHK juga gitu loh. Jadinya teman-teman jangan sampai ada pemikiran kayak males atau apa gitu, jangan ya teman-teman ya. Kalau bisa kerja, dapat kerja, kerjalah yang baik gitu ya. Karena memang harus diakui ya, ekonomi kita ini benar-benar tidak baik gitu sekarang teman-teman ya. Jadi kayak kantor-kantor, pengusaha gitu ya, pemilik perusahaan, bos-bos gitu ya, itu banyak yang ngeluh gitu ya. Memang kondisinya nggak bagus gitu teman-teman. Jadi teman-teman, pendapat aku gitu ya, kalau bisa, kalau udah ada pekerjaan gitu ya, itu dikerjakan yang baik gitu ya, benar-benar yang baik, giat gitu ya, sehingga teman-teman misalnya kalau kantor ada pengurangan karyawan, kantor mungkin bisa mempertimbangkan untuk mempertahankan teman-teman karena kerjanya baik, benar gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar sekarang kondisinya nggak bagus ya secara perekonomian. Memang ada mungkin orang yang berhasil gitu ya, makin maju, makin sukses, itu tetap ada ya. Namanya hidup kan pasti ada yang naik, ada yang turun ya. Tapi kita bicara adalah lebih banyak yang mana gitu. Memang kita harus akui sekarang lebih banyak orang yang menurun daripada yang naik. Tapi yang naik juga ada gitu. Tapi bukan berarti ketika naik itu kita jadi berfoya-foya atau apa, enggak teman-temannya, jangan ya. Jadinya kalau memang teman-teman posisi lagi naik, lagi bagus, ditabung gitu ya, ditabung atau diinvestasikan atau apa, intinya jangan dibuat foya-foya gitu ya, karena aku lihat ya ini ke depan semakin sulit nih kelihatannya perekonomian kita gitu ya, juga perekonomian dunia gitu ya teman-teman ya. Ya palingan aku nggak apa-apa, aku dari PHK juga, bulan ini aku kerja terakhir ya, jadinya bulan depan, intinya November ya, November aku udah nggak lagi gitu ya. Jadi intinya Oktober masih kerja begitu. Nah ya udah, tapi kantor aku ini fair juga ya, tidak kayak gimana-gimana, dia tetap kasih pesangon gitu ya, pesangon, ada tunjangan itu ini gitu ya. Jadi aku tetap terima kasih juga ya kepada kantor aku gitu ya. Jadi ada pertanggungjawaban kepada karyawannya juga meskipun di PHK gitu. Jadi aku memang agak sedih juga ya di PHK gitu, tapi ya juga nggak sampai kecewa berat atau membenci atau apa juga tidak, karena memang aku menyadari ya memang kondisinya seperti ini, dan juga aku sebagai karyawan diperlakukan dengan baik gitu ya. Maksudnya hak-hak aku ini disanggupin ya. Maksudnya hak aku ini istilahnya apa ya? Aku dapatlah hak-hak yang seharusnya aku dapat sebagai seorang karyawan di perusahaan yang kena PHK, kira-kira seperti itu. Jadi ya gitulah teman-teman gitu. Jadi nanti ke depan aku ada rencana mau buat usaha sendiri aja ya, lebih ke usaha jasa gitu ya. Tapi nanti aku coba pertimbangin dulu gitu teman-teman. Jadi aku cuma mau sharing itu aja sih teman-teman. Cuma intinya aku cuma mau bilang ya, hal-hal di dunia ini, kita hidup ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa prediksi ya. Jadi kita kalau memang takdir atau Tuhan menghendaki itu, kita bisa saja langsung jatuh, bisa saja langsung naik ya, atau bisa langsung macam-macam ya, atau bahkan juga bisa langsung kehilangan nyawa atau langsung kehilangan orang yang kita sayangi, itu bisa aja gitu ya teman-teman ya. Jadinya aku cuma mau bilang, selama hidup ya, selama hari berhari, kita selalu usahakan untuk bisa berbuat yang baik gitu ya, berbuat baik, jadilah orang baik, berpikir yang baik gitu ya. Kalau kerja itu kerja yang benar ya, yang serius, yang giat gitu ya. Ya aku percaya seperti itu ya, karena nanti kelak itu pasti ada hasilnya teman-teman ya. Ya paling seperti itu aja sih teman-teman untuk video monolog kali ini gitu. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya, meskipun nggak sampai gimana-gimana, juga bukan konten mistis indigo aku gitu ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Aku sambil sharing kehidupan aja ya, berkehidupan gitu ya. Paling gitu aja sih teman-teman untuk video kali ini gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di video aku yang lain gitu ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman ya, udah sempetin waktu ya untuk menonton video monolog aku ini gitu. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih.